setidaknya ada dua relasi ya yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah yang memisahkan sama sekali antara agama dan negara. Itulah yang dilakukan oleh negara-negara sekuler. Jadi agama sama sekali tidak pernah diperbincangkan di ruang publik. Agama sama sekali tidak masuk ruang publik. Jadi begitu orang masuk ke dalam ruang publik, begitu seorang warga negara bergaul di dalam relasi antar warga negara, maka dia harus menanggalkan jubah-jubah keagamaannya masing-masing. Dan kemudian dia tampil sebagai warga negara, sebagai citizen, gitu ya, yang tidak lagi melihat orang lain sesama warga negara itu sebagai penganut agama tertentu, tetapi adalah sebagai warga negara. Dan dalam berbagai pelaksanaan kenegaraan di negara sekuler, tentu saja agama tidak lagi dibolehkan hadir di situ. Nah, negara kita itu berlandaskan Pancasila, di mana Anda tahu bahwa sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Kemudian tadi sudah disebutkan pasal 29, ya, setiap warga negara bebas ya memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya. Kemudian negara menjamin ya, pelaksanaan ibadah agama tersebut. Gitu. Itu memperlihatkan bahwa agama di kita itu juga boleh masuk ke ruang publik. Gitu. Negara meskipun tidak campur tangan ya langsung, atau agama meskipun tidak menjadi landasan dalam bernegara, tetapi secara moral ya, secara pemikiran itu pasti melandasi setiap orang yang ada di negara ini, karena setiap orang di negara ini adalah orang-orang yang religius, yang tidak perlu menanggalkan jubah-jubah keagamaannya ketika dia masuk ke ruang publik republik, gitu ya. Dia tetap orang Islam sebagai orang Islam, orang Kristen sebagai orang Kristen, Katolik sebagai Katolik, gitu ya. Nah, tetapi seperti kata Romo siapa itu yang di Jawa Tengah, 100% Katolik, 100% Indonesia. Tentu saja kita bisa terapkan kepada agama lain, 100% Islam, 100% Indonesia. Gitu ya. Kita menjadi warga negara Indonesia bukan berarti kita menanggalkan keislaman kita, bukan berarti kita menanggalkan kekristenan kita, gitu. Bukan berarti kita menanggalkan kehinduan kita yang Hindu. Begitu juga yang Buddha, yang Konghucu juga, dan agama-agama lain juga, gitu ya. Nah, di dalam negara yang tadi disebut sebagai religius itu ya, bukan istilahnya bukan sekuler, agama itu bisa melandasi pemikiran setidaknya. Gitu. Kita lihat misalnya di dalam proses-proses legislasi di DPR, ya, undang-undang itu memang tidak mendasarkan pada Al-Quran, pada Alkitab, ya, pada Injil, kepada Taurat, kepada kitab apapun. Tapi dalam setiap undang-undang itu kita melihat ada warna-warna agama, ada warna-warna religiusitas. Ya, kenapa? Karena memang kita bukan negara yang memisahkan antara negara dan agama. Gitu. Tetapi agama bisa juga melandasi berbagai pemikiran dari warga negara, gitu ya, termasuk pemikiran para wakil rakyat. Nah, dari situ terlihat bahwa kita memang berlandaskan pada sila ketuhanan yang Maha Esa itu. Bahwa agama adalah melandasi setiap pelaksanaan kenegaraan.